yaitu tentang jimat ya, karena fenomena jimat ini banyak sekali didapatkan di tengah umat Islam. Entah itu orang gede, orang kecil, semua pakai. Laki atau perempuan banyak yang pakai. Digantungin dimanapun. Tergantung dari keyakinannya. Ada yang digantung di rumah, digantung di kendaraannya, digantung di mobilnya, digantung di tempat usahanya, digantung di tokonya, dengan berbagai niat. Ada yang niatnya supaya terhindar dari berbagai bentuk bencana, agar bisa menolak bala, agar bisa terhindar dari penyakit ain dan sebagainya. Maka sungguh perbuatan seperti ini menggantung apapun itu. Kalau diniatkan untuk menolak bencana, tolak bala, atau dengan tujuan-tujuan tertentu, maka ini termasuk perkara-perkara yang bisa menjadikan seseorang ini masuk ke dalam pintu-pintu kesyirikan. Nah, dan ternyata fenomena menggantung jimat ini itu bukan fenomena baru, tapi fenomena ini sudah ada sejak ribuan tahun lamanya. Sejak zaman jahiliyah, sebelum datangnya Islam, orang-orang juga sudah mulai menggantung jimat-jimat tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk perkara yang banyak diingatkan oleh Rasulullah alaihi wasallam adalah Rasulullah mengingatkan tentang bahayanya jimat. Ini bahaya banget. Bahaya sekali, merusak akidah kita, merusak iman kita, dan membuat kita naudzubillahi min dzalik bisa diharamkan untuk masuk surga hanya gara-gara jimat yang kita gantungkan. Maka sekali lagi, ini termasuk perkara dari perkara-perkara yang banyak dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, zaman sekarang bagaimana? Kalau dulu jimat itu kan biasanya yang jualan jimat itu dukun. Tapi sayangnya zaman sekarang yang jualan jimat adalah banyak juga orang-orang yang berlabel da'i, berlabel ustadz, berlabel kiai, jualan jimat. Ini loh ada, kalau kamu pengen laris nih bawa ini nih. Ini sudah ada khodamnya. Khodam itu istilah adalah artinya satu energi yang katanya bisa membantu. Intinya jin lah. Sudah dimasukin jin ini. Ini ada khodamnya. Ini sudah ditulisin raja-raja tertentu. Nah, ini yang sangat disayangkan. Secara casing nampak sebagai tampilan orang muslim, tapi begitu dari perbuatannya, maka perbuatannya tidak ada bedanya dengan perbuatan orang-orang jahiliyah. Menggantungkan hidup, keselamatan, menggantungkan kelancaran, menggantungkan larisnya barang dagangan dari adanya jimat tersebut. Maka dari itulah, inilah hikmah kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Maka tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula, dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu para nabi dan para rasul dengan sebuah tujuan, yaitu ani'budullaha wastanibu at-taghut, supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan taghut, meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Meninggalkan segala sesuatu yang diminta selain Allah. Meninggalkan segala sesuatu yang dijadikan tempat bersandar selain Allah. Meninggalkan segala sesuatu yang dijadikan tempat bergantung selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah tugas para nabi, tugas para rasul. Begitu nabi dan rasul ini sudah selesai tugasnya dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, maka tugas ini digantikan oleh para ulama, para da'i, para penyeru. Maka dari itu Rasulullah mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama ini adalah pewaris para nabi. Mewarisi apa kira-kira? Mewarisi ilmu para nabi, mewarisi tugas para nabi. Mereka menyeru manusia ke segala penjuru dunia untuk mengingatkan manusia akan bahayanya kesyirikan. Maka hakikat ulama yang sesungguhnya adalah mereka yang sepemahaman dengan nabi, mereka yang sejalan dengan nabi. Maka yang dikatakan ulama bukan saja orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang-orang yang menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ulama
ulama yang dia justru jualan jimat, nih pakai ini supaya laris, nih pakai rajah ini ditempel di depan rumah kamu supaya terhindar dari bala. Tahu rajah ya, suatu yang ditulis-tulis itu ada bentuk kotak-kotak atau bentuk sarang laba-laba, terus ada huruf Arabnya tapi ditulis secara potong-potongan misalnya. Itu rajah namanya. Hati-hati. Itu biasanya menjadi media untuk tempat bersarangnya jin, bersarangnya makhluk-makhluk yang memang dipanggil untuk membantu di situ. Maka jangan sampai kemudian kita ini masuk ke dalam perbuatan yang dalam kategori dikatakan oleh para ulama bisa menjerumuskan kita ke dalam perbuatan kesyirikan. Maka melihat fenomena tadi, terus terang kita sebagai umat Islam itu ngerasa sedih ya merasa sedih. Kita katanya Islam, kita katanya bangga dengan Islam, tapi ternyata kita jauh dari Islam. Ini PR kita. Ini PR kita untuk bersama-sama melakukan perbaikan di tengah masyarakat kita. Nah, kalau PR ini hanya dipikul oleh para dai, oleh para ustadz misalnya, oleh para kiai, tentu mereka nggak akan sanggup. Waktu mereka terbatas. Maka tugas kita adalah sekarang belajar. Dan niatkan ilmu itu kita pakai untuk mengingatkan dan memperingatkan orang lain. Karena sungguh kalau kita bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang lain, kita akan dapat kebaikan mereka. Kita akan mendapatkan suatu amal jariah yang diantaranya tidak akan pernah terputus sampai walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka dari itulah kemudian banyak di antara kita ketika punya masalah, punya problematika dengan penuh keyakinan pergi ke ustadz, pergi ke kiai yang menjual jimat penglaris, jimat penjaga, jimat penangkal, yang menjual berbagai bentuk khodam atau raja-raja tertentu. Maka ini sebuah fenomena yang kita dapatkan. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita membahas bab ini. Membahas bab ini. Kenapa sebabnya? Nah, uniknya di bab ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya dituliskan di awalnya minasyirki, termasuk bagian dari perbuatan syirik. Artinya bisa syirik gede, bisa syirik kecil. Tetapi bab ini tidak. Bab ini disebutkan bab majaa fir ruqa wat tamaim. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Artinya ini bisa syirik dan ini bisa tidak. Ini bisa syirik dan ini bisa tidak. Artinya ada perincian. Di antaranya ruqyah ya. Ruqyah itu ada yang syirik dan ada yang tidak syirik. Ada yang syar'i, ada yang dibolehkan. Maka dari itulah inilah pentingnya kita membahas bab ini. Karena ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Sangat erat sekali. Nah, di sini, di bab ini kita akan membahas 4 buah dalil. Dalil yang pertama, kita bisa melihat dalam sebuah riwayat dari Abu Bashir Al-Ansari. Beliau menyebutkan annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, bahwa beliau pernah bersama Rasulullah dalam satu perjalanan. Ya, jalan bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan an la yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa quti'at. Rasulullah kemudian mengutus seorang utusan untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Jadi subhanallah, lihatlah di sini. Ketika Rasulullah mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan agar pesan itu disampaikan ke orang lain, maka para sahabat begitu semangat untuk menyampaikan pesan tadi. Karena mereka sadar betul ini pesan jikalau diamalkan oleh orang yang disampaikan pesan tersebut, maka orang yang menyampaikan ini ikut mendapatkan pahalanya, ikut mendapatkan pahala atas orang yang melakukan kebaikan yang dia ajakkan tersebut. Maka dari itu inilah pentingnya orang itu berdakwah. Orang berdakwah itu dia sedang memikirkan gimana dia suatu hari ketika dia mati, dia akan mati dengan enak. Selama ini kita cuma mikir gimana hidup enak. Jangan cuma mikir gimana cara hidup enak, tapi pikirlah gimana cara mati enak. Orang mikir gimana cara hidup enak, makan enak, semua kebutuhan terpenuhi, semua keperluan tercukupi. Tapi kita nggak pernah mikir kalau kita sudah mati, kita bisa mati enak. Maka cara terbaik untuk bisa mati enak adalah orang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang menyampaikan kebaikan, orang menyampaikan kebenaran. Kebaikan ini kalau diamalkan sama orang yang kita dakwai,
dan kemudian suatu hari kita meninggal dunia, insya Allah amalan ini ketika diamalkan oleh orang lain, maka kita yang mengajak orang itu untuk mengamalkan suatu amalan, kita itu akan dapat terus pahalanya, aliran pahalanya. Belum lagi kalau orang kita ajak tadi ngajarin anaknya, ngajarin tetangganya, maka selama itu subhanallah, selama itu diamalkan, kita dapat aliran pahalanya. Kita bakal bisa mati enak di situ. Nah, kebanyakan kita cuma mikir gimana hidup enak, tapi nggak pernah dipikir gimana cara bisa mati enak. Maka Rasulullah mengutus seorang utusan untuk menyampaikan kepada orang-orang bahwa agar tidak terdapat lagi di leher unta-unta kalian kalung yang terbuat dari busur panah, kecuali kalung itu harus diputus. Ada keyakinan di dalam sebagian masyarakat Arab jahiliyah bahwa mereka akan menggantungkan tali, yang tali itu tadinya adalah tali yang dipakai dalam sebuah busur panah. Tapi ini tali udah usang nih, udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, tali itu diikatkan di leher onta dengan satu tujuan, untuk menolak namanya keburukan, untuk menolak yang namanya penyakit ain. Karena onta, bayangkan, dahsyatnya penyakit ain luar biasa. Kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau di Arab subhanallah itu kelihatan sekali. Dampak dari penyakit ain. Ada orang takjub, nggak bilang masya Allah, orang itu bisa langsung sakit gitu loh. Oh kamu ganteng ya gitu. Tapi nggak bilang masya Allah, tahu-tahu, oh kepalanya pusing ya. Oh rasanya kok gerges, gak enak. Itu kena ain. Maka biasanya kalau misalnya ada orang kena ain dalam satu masjid, saya pernah sering kali mendapatkan. Dan ini penyakit ain ini kelihatan banget. Maka biasanya pas pengajian atau selesai pengajian ada orang sakit gerges, mata nggak enak rasanya. Misalnya yang kena ain itu ustadznya atau syekhnya misalnya. Maka biasanya panitia akan menutup akses keluar dari masjid. Yuk semua yang ada di masjid wudu semua. Wudu, terus air bekas wudunya itu ditampung. Kemudian setelah itu air bekas wudu itu dipakai buat mandi orang yang kena ain tadi. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala orang itu akan terbebas dari penyakit ain. Nah, maka di sini mereka biasanya sangat takut sekali dengan adanya penyakit ain tersebut. Dan termasuk unta-unta mereka itu bisa digantungkan di lehernya tali yang merupakan bekas dari busur panah dengan anggapan bahwa ini bisa menolak yang namanya penyakit ain. Maka kalau kita bicara tentang jimat, maka jimat itu bentuknya banyak. Yang pertama, bentuknya bisa bermacam-macam. Yang kedua, kalau kita bicara jimat, itu bisa digantungkan dimanapun. Entah di atap rumah, entah di depan pintu, entah di jendela, atau di lubang angin-angin. Atau kalau rumah zaman dulu itu dalam bentuk ditanamkan bisa di salah satu tiangnya, di salah satu sokonya. Maka di antara ritual kalau orang masang joglo zaman dulu itu masang paku emas. Itu media untuk apa? Masang paku emas untuk menaruh jin di situ. Jadi joglo itu akan nampak lebih akan nampak berwibawa dan sebagainya. Dan ini banyak kasus saya temukan ketika bongkar joglo, harganya cuma berapa, ketika dilihat di salah satu tiangnya ternyata ada emas. Subhanallah. Ada emas dijual lebih mahal dari joglonya. Lebih mahal daripada joglonya. Itu media untuk naruh. Nah ini kebiasaan orang jahiliyah dulu. Bisa ditanam dimanapun. Jadi termasuk ada orang pasang susuk ya. Bukan susuk konde ya. Itu tusuk konde. Pasang susuk. Ada susuk emas atau susuk berlian. Itu media. Maka itu bagian dari jimat. Dan ini adalah termasuk bagian dari jimat. Karena jimat itu bentuknya bermacam-macam dan ditaruh dimanapun. Entah di dalam tanah, entah di sumur dan sebagainya. Dengan tujuan jelas bermacam-macam juga. Untuk menolak bala, menolak bencana, dan sebagainya. Maka kalau kita lihat dalam sejarah tercatat bentuknya macam-macam. Ada bentuk tali, senar, bentuk kain. Kain. Contoh di rumah-rumah lama bisa ada kain-kain tertentu ditaruh pas sambungan purusan misalnya. Itu ada yang meyakini itu sebagai punya manfaat tertentu dari manfaat yang tidak nampak. Atau janur. Dalam bentuk janur kuning, dalam bentuk bunga-bungaan, tulang-tulangan, akar pohon tertentu, benda laut tertentu kayak kerang. Nah, ini adalah salah satu bentuk jimat yang kita dapatkan di tengah masyarakat kita. Maka tugas kita adalah mengingatkan orang lain
bahwa ini nggak boleh. Ini walaupun sesuatu yang kecil, kita anggap sepele, tapi ini bisa menyebabkan seseorang itu diharamkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah tiga-tiganya adalah kesyirikan. Maka nanti kita akan bahas apa maksud ruqyah, apa maksud tiwalah, apa maksud dari ini semua. Nanti ada pembahasannya. Nah, kisahnya adalah hadis ini ada kisahnya sebenarnya. Pernah disebutkan oleh Zainab. Zainab ini adalah istrinya Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud pernah mendengar bahwa Rasulullah pernah mengatakan Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Bahwa ruqyah, tamimah dan tiwalah ini syirik. Maka istrinya mengatakan qultu lima taqulu hada. Maka Zainab mengatakan, kenapa engkau mengatakan demikian? Kenapa engkau mengatakan ini syirik? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wallahi laqad kanat aini taqdifu wa kuntu ahtalifu ila fulan al-yahudi yarkini fa idza raqani sakanat. Bahwa kemudian beliau mengatakan, demi Allah mataku bergerak-gerak. Mataku gerak-gerak artinya ada masalah dengan matanya. Dan aku pun pergi ke si fulan Yahudi itu, dan orang Yahudi itu pun meruqyah aku. Jika dia telah meruqyahku, maka mataku akan tenang kembali. Matanya tenang lagi. Maka pada saat itu kemudian faqala Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, inna madaka amalus syaitan. Itu adalah kerjaan setan. Iya, matamu tadinya gerak-gerak nggak jelas, sakit, sekarang jadi tenang lagi karena dibacain jambi-jambi. Ini ada setan di sini, bermain di sini. Daka amalus syaitan. Kana yanhusuha biyadihi faida raqaha kaffa anha. Inama kana yakfika an takuni. Bahwa sesungguhnya itu adalah pekerjaan setan yang telah menggerak-gerakkannya dengan tangannya. Dan jika si fulan Yahudi tadi meruqyahnya, maka syaitan akan berhenti untuk menggerak-gerakkan matanya. Jadi ada kolaborasi antara dukun sama setan. Terkadang setan itu akan masuk ke dalam tubuh manusia untuk menimbulkan satu penyakit tertentu. Dan hati manusia kemudian dibisikkan supaya pergi ke dukun. Supaya cepat sembuh penyakitnya. Apalagi orang kalau lagi sakit biasanya kalau nggak sabar, pinginnya instan. Apalagi orang kita itu sukanya yang serba instan. Ya, makan mie yang maunya yang instan. Subhanallah. Udah ada makanan bener, maunya yang instan. Padahal mie instan aja juga nggak bisa dimakan instan. Buktinya apa? Ya mie instan segitu gampangnya masak ya. Banyak di antara kita yang saking instannya untuk masak mie instan aja nggak mau instan. Akhirnya pergi kemana? Warmindo. Itu kan maunya instan kan? Udah mah instan, makannya di Warmindo pula kan. Yang penting asal cepat jadi. Sama juga, banyak di antara kita ketika sakit maunya instan, cepat sembuh gitu. Cepat sembuh. Maka di antaranya, maka syaitan membisikkan manusia kalau sakit pergi ke dukun saja. Padahal yang bikin penyakit itu adalah jin. Kemudian setelah dibacakan jambi-jambi oleh dukun, maka jin itu akan bergerak untuk menggerakkan tangannya atau bergerak untuk mengusik orang tadi, berhenti mengusik orang tadi supaya dianggapnya bahwa ini dukun sakti. Subhanallah. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan kepada orang tadi untuk membaca sebuah doa. Kalau kita sakit, caranya gampang. Cukup tempelkan tangan kita di bagian yang sakit. Contoh kita sakit kepala ya. Tempelkan tangan kita di bagian sakit itu dan ucapkanlah adhibil ba'sa rabban nas. Hilangkanlah penyakit wahai penguasa manusia. Ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk. Sembuhkanlah ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuhkan. La shifaa illa shifa'uk. Tidak ada obat kecuali obat dan kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqama. Itu obat yang tidak meninggalkan sakit sedikit pun juga. Ya, ini bedanya. Subhanallah. Kalau kita berobat dengan cara yang benar, insya Allah kalau kita sembuh, maka tidak meninggalkan satu penyakit apapun juga. Beda kalau kita pergi ke tempat dukun. Subhanallah, saya dapat cerita dari salah satu ustadz yang sangat terbiasa untuk meruqyah. Ya,
Dia ada seorang pasien dia diruqyah. Diruqyah karena dia nggak sabar, akhirnya dia pindah-pindah dari satu dukun ke dukun yang lain. Hari ini ke dukun ini, besok ke dukun ini, besok ke dukun itu. Akhirnya endingnya tahu nggak gimana endingnya? Endingnya pasien ini akhirnya jadi dukun. Ya, jadi dukun. Kenapa? Di dukun yang pertama dia dibekali dimasukin jin. Di dukun yang kedua dimasukin jin. Di dukun yang ketiga dimasukin jin. Di dukun yang keempat jin. Jadinya terkumpullah para jin-jin dalam tubuhnya. Sampai satu hari itu dukun cerita ke ustadz yang biasa ngeruqyah tadi. Didatangi seorang pria berbaju putih dan mengatakan, aku akan membantumu untuk bisa menolong orang lain, menyembuhkan orang lain. Akhirnya orang itu jadi dukun, kerjanya nyembuhin orang lain. Cuman diusap aja jadi sembuh, tapi harus melakukan satu ritual tertentu. Allahu Akbar. Jadi penyakitnya memang hilang. Ya hilangnya karena ditutup sama si jin tadi atau dengan perantara jin tadi, tapi akhirnya dia kena penyakit yang lebih parah lagi. Ya, akidahnya yang kena, imannya yang kena. Jadi dukun akhirnya dia. Maka sekali lagi, kalau kita mau berobat, berobatlah dengan cara yang benar. Diruqyah dengan ruqyah yang benar, atau kemudian kita itu berobat dengan cara medis. Silahkan. Nggak usah pergi ke tempat yang aneh-aneh. Katanya orang pinter dan sebagainya. Nggak usah. Nggak ada gunanya. Khawatir nanti malah kita digondelin sesuatu yang menjadikan kita itu jadi malas sholat, malas ibadah, malas baca Quran, malas puasa, malas ngaji. Kenapa? Digondelin, ada yang golenin kita. Maka cukup kita baca idhabal ba'sa rabban nas isfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Itu doa yang kita baca di bagian tubuh yang sakit. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga yang disebutkan oleh penulis di sini adalah sebuah hadis dari Abdullah bin Ukaim bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu dengan anggapan sesuatu itu bermanfaat atau bisa melindunginya, wukila ilaihi, maka orang itu akan dijadikan selalu bergantung dengan benda itu. Orang kalau pakai jimat, suatu hari dia lupa bahwa jimatnya akan dibuat bergantung dengan jimat itu. Aduh, modar aku ini, mati aku ini, orang gak kau jimat ini. Misalnya, dia merasa bahwa merasa sial. Betul-betul dia akan dibuat tergantung dengan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membiarkan orang itu dengan jimatnya dilepas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, tidak ada musibah yang lebih gede daripada orang yang sudah dilepas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah karepmu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin mengatakan karepmu, dah terserah aja kamu. Dah silahkan nikmati kamu sama jimat kamu. Nah, hadis ini ada kisahnya, ada ceritanya bahwa suatu hari Isa bin Abdurrahman mengatakan, dakhalna ala Abdullah bin Ukaim wa huwa marid. Kami pernah menemui Abdullah bin Ukaim sedangkan dia dalam keadaan sakit. Na'udhuhu faqila lahu. Kami menjenguknya dan kami pun mengatakan, lau ta'allaqta syai'an. Coba engkau menggantungkan sesuatu. Nah biasa ini orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang masih cetek ilmunya itu masih ada pengaruh-pengaruh dari kebiasaan masa lalu. Ya, pengaruh-pengaruh dari kebiasaan masa lalu. Yaudah, orang zaman dulu, simbah-simbah kita dulu kalau sakit biasanya menggantungkan sesuatu yang diharapkan sesuatu itu bisa menyembuhkan sakit seseorang. Maka faqala ata'allaqu syai'an, maka dia berkata aku menggantungkan sesuatu dengan penuh keheranan. Dalam riwayat yang lain, al-mautu aqrabu min dalik, sesungguhnya kematian akan lebih dekat daripada hal itu. Sementara Rasulullah mengatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Apakah aku akan menggantungkan sesuatu, sedangkan yang namanya kematian itu lebih baik lah daripada ketika seseorang menggantungkan sesuatu yang gak benar-benar itu. Jadi kalau ada orang sakit, ada dua pilihan, dia mati atau dia pakai jimat, dia pilih mati saja, lebih selamat daripada pakai jimat. Kenapa? Rasulullah mengatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang kemudian menggantungkan sesuatu, menggantungkan hidupnya pada sesuatu, maka dia akan wukila ilaihi, dia akan disandarkan kepadanya. Artinya Allah akan biarkan dia
dia bersama dengan jimat yang tersebut. Maka dari itu kita bisa melihat bagaimana kemudian banyak di antara kita kalau sakit itu nekat ya. Nekat pergi ke dukun, nekat cari kesembuhan dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada beberapa hal yang ingin saya tekankan di sini. Yang pertama masalah tamimah. Tamimah adalah Tadi kita ngomong tamimah, ruqyah, tiwalah, apa saja itu. Yang pertama tamimah. Tamimah adalah segala sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak biasanya untuk menangkal dan menolak penyakit ain. Apa saja yang dikalungkan. Nah, sebagian ulama memberikan keringanan. Boleh kalau yang digantungkan itu adalah berasal dari ayat-ayat Al-Quran. Dan sebagian ulama tidak memperbolehkan secara mutlak dan melarangnya. Sebagai mana pendapatnya Abdullah bin Mas'ud. Maka amannya adalah nggak usah gantungin apa saja. Nggak usah gantungin apapun juga. Khawatir hati kita akan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Al-Quran sebagaimana diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, Al-Quran adalah kalamullah. Ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bisa kita nggak usah menggantungkan apapun juga. Tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari jalan kesembuhan yang terbaik. Ini yang pertama. Tamimah adalah segala sesuatu yang digantungkan di leher anak-anak. Jimat lah ibaratnya. Jimat yang digantungkan di leher anak-anak. Kemudian yang kedua, ruqyah. Ruqyah adalah, ada istilah juga, ruqyah itu adalah ajimat. Ini dibolehkan apabila penggunaannya bersih dari segala bentuk perbuatan kesyirikan. Ini yang kedua, ruqyah. Maka ruqyah itu ada yang syirik dan ada yang syar'i. Syar'i dari mana? Kalau menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan tiwalah. Tiwalah adalah sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat menjadikan seorang istri mencintai suami dan seorang suami mencintai istrinya, atau kita sebut dengan di Indonesia ilmu pelet ya. Kalau ilmu pelet di Indonesia kan ada ilmu pelet versi asli lokal kayak semar mesem, jaran goyang, kemudian bulu perindu dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Maka ini termasuk bagian dari tiwalah. Maka ini termasuk sesuatu yang dikatakan Rasulullah SAW syirkun. Nah, kita bahas dulu yang pertama, masalah ruqyah. Ruqyah itu hukumnya boleh, tapi jika memenuhi persyaratan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu imam besar dalam madhab Imam Syafi'i, beliau menyebutkan waqad ajma'al ulama'u ala jawazi ruqa. Para ulama telah bersepakat bahwa ruqyah itu hukumnya adalah boleh inda istima' thalathati syurut, jika terpenuhi 3 syarat ini. Jadi ruqyah itu boleh kalau terpenuhi 3 syarat. Kalau salah satu syaratnya hilang, ruqyah itu nggak boleh. Apa itu ruqyah bahasa Jawanya? Gampangnya jampi-jampi lah ya. Ya, jampi-jampi. Apa-apa yang dibaca-baca. Baca-bacain sesuatu itu boleh, syaratnya ini 3 terpenuhi semua. Yang pertama, an yakuna bi kalamillah au bi asma'ihi wa sifatihi. Harus dengan yang dibaca adalah firman Allah dalam Al-Quran atau dengan membaca Asma'ul Husna. Ya Syafi, Ya Rahman, Ya Rahim, Ishfihi, Ishfini. Ya Syafi, wahidat yang maha menyembuhkan. Ya Rahman, Ya Rahim, wahidat yang maha pengasih, maha penyayang. Ishfini, sembuhkanlah aku ya Allah. Itu jambi-jambi bukan? Sesuatu yang dibaca bukan? Jambi-jambi. Maka harus dengan Al-Quran atau dengan membaca Asma'ul Husna. Ini yang pertama. Yang kedua, wabil lisanil arabi au bima yu'raf maknahu, dengan menggunakan bahasa Arab atau dengan bahasa selain Arab yang dipahami artinya. Orang misalnya mau berdoa nggak bisa bahasa Arab, dia berdoa ya Allah yang maha menyembuhkan, ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, sembuhkanlah aku ya Allah. Ini jambi-jambi bukan termasuk jambi-jambi. Dengan bahasa Arab bukan pakai bahasa Arab, tapi dipahami maknanya bukan dipahami maknanya. Yang nggak dipahami maknanya adalah simsalabim ada kadabra, sembuhkanlah aku misalnya. Ini nggak dipahami maknanya. Kita selama ini pas kecil suka nonton film apa, nenek sihir. Kita dengan kata-kata simsalabim ada kadabra dan sebagainya. Sampai detik ini kita nggak pernah tahu itu arti omongan jambi-jambi itu artinya apa.
Kita nggak pernah. Makanya nggak boleh pakai itu. Sekali lagi nggak boleh pakai itu. Kenapa? Tidak diketahui maknanya. Kemudian syarat yang ketiga, bolehnya seseorang baca jambi-jambi adalah min ghairihi an yu'taqada anna ruqyata la yu'assiru bidatiha. Meyakini bahwa ruqyah itu tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya. Bal bidatillahi ta'ala. Tetapi memberikan pengaruh dengan tetap kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita bukan sembuh karena baca jambi-jambi itu. Tidak. Tapi kita yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu syarat 3 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar ketika menerangkan tentang syarat bolehnya baca jambi-jambi, bolehnya bacaan ruqyah. Maka kemudian salah satu syarat yang paling yang beliau sorot adalah diantaranya adalah bima yu'raf makna, dengan sesuatu bacaan jambi-jambi yang diketahui maknanya. Karena jika tidak dipahami maknanya dikhawatirkan masuk dalam perbuatan kesyirikan. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah wa amatu ma bi'aidin nas, dan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat minal azaim wat talasim war ruqa, yaitu dalam bentuk azaim jimat-jimat, tolasim raja-raja, dan ruqa jambi-jambi, allati la tufaqqahu bil arabiyyah fiha ma huwa syirkun bil jin. Maka itu termasuk bagian dari kesyirikan karena ada bentuk suatu ibadah atau penyembahan kepada jin. Karena di situ mungkin ada kalimat yang tidak kita pahami artinya, ternyata itu sebuah password. Nah, ada satu kata kunci, password. Sebuah password untuk login masuk ke alam jin, jambi-jambi itu. Kalau kita tidak paham maknanya, dikhawatirkan itu jadi password untuk mendatangkan jin dan masuk ke dalam tubuh kita. Maka walihada naha ulama'ul muslimin anir ruqa allati la yufqah maknaha. Maka dari itu para ulama kaum muslimin melarang dari jambi-jambi yang tidak diketahui maknanya. Ya, tidak diketahui maknanya. Maka saya pernah ngobrol dengan orang yang dulu pernah masuk dalam dunia perdukunan dan sudah tobat. Jambi-jambi yang tidak diketahui maknanya itu diibaratkan sebagai sebuah password ya. Ya, untuk login. Kalau kita mau masuk ke email ada passwordnya untuk login. Itu passwordnya. Password untuk biar jin itu bisa login dalam tubuh kita, masuk ke dalam tubuh kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itulah kemudian ini semua bisa menjadi pintu masuk ke dalam perbuatan kesyirikan. Nah, maka cara ruqyah yang benar bagaimana? Maka kalau kita lihat cara ruqyah yang benar setidaknya ada 7 cara. Ya, ada 7 cara. Sebagaimana datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama dengan cara an-nafath, yaitu dengan tiupan disertai dengan sedikit air liur. Jadi yang kira-kira ditiup tapi ada sedikit air liur atau bahkan tidak mengeluarkan air liur sama sekali. Sebagaimana contoh kemudian ketika Rasulullah menceritakan tentang orang yang mimpi ya. Mimpi itu ada yang dari syaitan dan ada yang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan ru'ya salihah minallah, bahwa mimpi yang baik datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hulm minasyaitan, dan hulmu dan mimpi yang buruk datang dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu, jika kalian melihat sesuatu yang tidak kalian suka dalam mimpi kalian, falyanfith hina yastaiqit 3 marrat, maka hendaknya dia kemudian ketika dia terbangun dari mimpi buruknya tadi, dia meniupkan di sebelah kirinya 3 kali, ngeludah 3 kali, ditiupkan dengan sedikit percikan air liur 3 kali. Karena sesungguhnya jika kita melakukan hal itu, maka dia akan terjauhkan dari sesuatu yang bisa memodorotkan. Nah, ini cara baca jambi-jambi yang benar. Yang pertama, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW, yaitu dengan nafath, tiupan disertai dengan sedikit air liur atau tanpa air liur sama sekali. Kemudian yang kedua, dengan cara yang disebut dengan at-taflu, yaitu meniup disertai dengan air liur tapi tidak sampai
keluar ludahnya. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam kisah Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau mengatakan faja'ala yanfulu wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin hatta ka'annama nushita min iqalin. Maka sahabat yang meruqyah itu meludah dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Maka seakan-akan orang yang dibacakan alhamdulillahi rabbil alamin surat Al-Fatihah tersebut itu kayak baru lepas dari ikatan. Tadinya kayak diikat, kayak dicencang. Maka orang itu kayak baru lepas dari ikatan. Nah, ini termasuk cara untuk membaca jambi-jambi dalam Islam. Nah, ini yang kemudian cara yang kedua. Cara yang ketiga itu tanpa tiupan sama sekali, cuman dibaca-bacain. Jadi kalau orang meruqyah tidak harus kemudian ditiup, bisa cuma dibaca-bacain tanpa adanya tiupan sama sekali. Maka yang ketiga meruqyah tanpa tiupan sama sekali, sebagaimana disebutkan oleh Ibunda Aisyah bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridon au utiya bihi. Rasulullah kalau mendatangi orang sakit atau kedatangan orang sakit, maka beliau mengatakan adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Baca doa itu doa untuk meruqyah orang. Doa untuk meruqyah orang. Nah, tanpa ditiup sama sekali. Kemudian yang keempat, bisa juga membaca jambi-jambi ruqyah tadi dengan mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. Diambil tanah dikit, campur dengan air liur. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, Ibunda Aisyah, bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu lil marid, bahwa Rasulullah alaihi wasallam dulu pernah membaca kepada orang yang lagi sakit, bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa sakimuna bi'idni rabbina. Kemudian Rasulullah mengatakan dengan nama Allah, dengan bumi kami, dengan air liur kami, disembuhkan orang yang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami. Nah, itu di antara dulu cara Rasulullah untuk membaca jambi-jambi ruqyah, itu bagaimana Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencampurkan sedikit air tanah dengan air liur. Atau kemudian mengusapkan, membaca doa tertentu dan mengusapkan tangan ke tubuh yang sakit atau ke seluruh tubuh. Sebagaimana disebutkan oleh Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jazadihi mundu aslam. Bahwa ini Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi itu ketika masuk Islam dia mendapatkan satu sakit. Sejak dia masuk Islam dia sakit. Dan ini ujian ya ikhwah. Terkadang ada orang hijrah. Begitu hijrah dia malah bangkrut. Tadinya sebelum hijrah dia terjerat riba. Begitu hijrah dia malah bangkrut. Ini ujian. Sama juga dengan Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi. Dia pas belum masuk Islam, dia sehat. Begitu masuk Islam, dia malah sakit. Maka dia pun mengeluhkan kepada Rasulullah SAW sakit di badannya yang dia dapatkan sejak dia masuk Islam. Artinya, orang kalau mendeklarasikan saya beriman, saya berhijrah, saya bertaubat, terkadang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kuat enggak? Ada orang hijrah dari riba, dia taubat dari riba. Begitu enggak main riba lagi, dia mengalami kesulitan ekonomi dan teman-temannya pun datang menawarkan bantuan riba lagi. Nah, ini ujian. Ini ujian bagi setiap orang yang mengaku beriman, berhijrah, bertobat, itu pasti akan ada ujiannya. Maka kemudian ketika mendapatkan peristiwa itu maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadik. Letakkanlah tanganmu di tempat di mana engkau merasakan sakit. Kemudian waqul bismillah salasan. Ucapkanlah bismillah 3 kali. Ini cara ruqyah ya. Kalau kita sakit kepala, taruh tangan kita di kepala, ucapkan bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian waqul sab'a marrat, dan ucapkanlah sebanyak 7 kali a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah
dengan kekuasaannya dari keburukan yang aku rasakan dan aku takutkan. Jadi baca bismillah 3 kali, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian yang selanjutnya adalah baca 7 kali kalimat a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca 7 kali. Maka dengan itu insya Allah kita bisa meruqyah bagian tubuh kita yang sakit. Dan ini bagian dari jambi-jambi juga yang dibolehkan dalam Islam. Atau yang keenam, di dalam Islam boleh seseorang itu meruqyah lalu ditiupkan ke air. Setelah itu airnya diminumkan kepada orang yang sakit atau diusap ke bagian tubuh yang sakit tersebut atau dimandikan. Bagaimana kami dapatkan juga ada orang kena ain, maka orang satu masjid itu yang kalau biasanya orang kena ain itu biasanya dia bisa merasakan yang mengaini dia siapa. Atau paling enggak dia sudah ada gambaran ini kira-kira datangnya dari mana nih penyakit ain. Tapi kadang-kadang orang kalau kita langsung minta ke orang itu, tolong dong kamu wudu, air wudunya mau tak pakai buat mandi, kelihatannya kamu ngainin saya. Nah biasanya orang ini tersinggung. Maka biasanya satu pengajian atau satu masjid suruh wudu semua, hanya saja orang yang dicurigai dia melemparkan ain tadi, maka dia itu yang paling banyak porsi wudunya biasanya dikondisikan untuk itu. Setelah itu dimandikan. Nah ini bagian dari jambi-jambi juga. Itu dibacakan, ditiupkan ke air itu dipakai buat minum atau diusap atau dipakai buat mandi. Sebagaimana pernah disebutkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah sedang sholat dan beliau disengat kalajengking. Nah, kalajengking di sana banyak sekali dan kalajengking biasanya keluar kalau terjadinya hembusan angin. Kalau musim-musim kemarau, kalau musim dingin ya biasanya. Musim dingin terutama atau musim panas. Musim dingin lah biasanya itu anginnya kencang sekali. Nah biasanya ketika angin kencang sekali itu ini kalajengking pada keluar. Ya kalajengking pada keluar dari lubang-lubangnya. Nah Rasulullah alaihissalam pernah disengat kalajengking. Dan kemudian Rasulullah mengatakan la'anallah al-aqrab. Allah subhanahu wa ta'ala itu melaknat kalajengking. La tada'u musalliyan wala ghairahu, karena kalajengking tidak meninggalkan gangguannya hatta kepada orang yang sholat. Orang lagi sholat saja juga disengat sama kalajengking, nggak ngapa-ngapain Pak. Orang nggak ngapa-ngapain disengat sama kalajengking. Maka Rasulullah mengatakan la'anallahu al-aqrab, semoga Allah melaknat kalajengking. Tsumma da'a bima'in wa milhin. Kemudian Rasulullah SAW meminta air dan meminta garam. Di sini kita bisa melihat bagaimana dulu Rasulullah membaca ruqyah dan meramu sebuah jambi-jambi, meminta air dan meminta garam. Wa ja'ala yamsahu 'alaiha wa yaqra. Dan kemudian setelah itu airnya tadi mengusap dengan air tersebut dan membaca beberapa surat. Yang pertama yang dibaca adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua surat Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga surat Qul a'udzu birabbin nas. Bacakan itu, ambil air, campur garam, kemudian bacakan Qul ya ayyuhal kafirun, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Cukup enggak kira-kira? Enggak cukup. Tambah satu lagi, yakin. Kita kalau baca itu tapi enggak yakin, kira-kira bakal hilang enggak? Enggak akan hilang. Sama juga. Orang dikasih obat batuk, nggak yakin ini obat bisa nyembuhin. Cuman obat generik ya. Sembuh nggak kira-kira? Sembuh. Cuman obat generik, sembuh nggak kira-kira? Nggak sembuh. Karena sugesti dia bermain di sini. Maka harus yakin. Orang ruqyah, yang ruqyah apal Quran, yang ruqyah surat Al-Baqarah. Karena Rasulullah pernah perintahkan setan itu lari dari rumah, yang di rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Itu setan akan lari terbirit-birit. Ada orang hafal Quran, ruqyah pakai surat Al-Baqarah, tapi dia nggak yakin surat Al-Baqarah ini bisa mengusir setan. Setannya pergi nggak? Nggak pergi. Kalah mental sama setan dia. Maka intinya adalah yakin. Maka ada satu kisah ya, ini kisah nyata.
Ini dialami oleh ibu mertua saya. Ibu mertua saya pernah kena serangan santet ya. Iya, yang disasar waktu itu adalah saya yakin betul jiwanya, targetnya mati itu. Maka waktu itu saya nekat, saya berangkat ke Jawa Barat untuk narik ibu mertua saya tarik tuh. Nah, selama perjalanan subhanallah, ada kejadian di mana saya hampir celaka di situ, entah karena pengaruh apa ya. Mungkin ada gangguan juga. Saya diganggu ketika nyetir waktu itu sampai kemudian saya jauhkan dari sumber santet itu dari sana. Saya bawa ke Jogja. Sebelumnya saya sempat mampir melipir ke daerah Banyumas ke rumah teman saya untuk bantu tangani juga. Kemudian setelah itu sampai di Jogja setiap pagi dan sore saya ruqyah. Walaupun perasaan sudah nggak karuan ya, saya merasa aneh saja. Suasana jadi beda di ruangan itu. Saya ruqyah pagi sore sama istri gantian gitu ya. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa lepas dari gangguan itu. Nah, saking seringnya di ruqyah sehingga ibu saya mertua saya itu hafal doa-doa yang kita baca. Maka suatu hari kemudian ketika sudah sehat, ibu saya balikin ke Cirebon. Dan kemudian rumah ibu kan itu mepet sama masjid. Mepet dengan masjid Jame ya, masjid terbesar di kelurahan itu. Mepet sama masjid. Suatu hari ada keributan di masjid itu. Ternyata ada orang kesurupan. Ada orang kesurupan dibawa ke ibaratnya Pak Kaum di sana ya. Orang sana bilang Pak Lebe gitu ya, Pak Kaum, dibaca-bacain nggak mempan. Akhirnya dibawa ke masjid, ini orang teriak-teriak. Ibu saya keluar, ini ada apa? Ada orang kesurupan. Cuman dipegang kepalanya, sebagaimana saya dulu pegang kepala ibu saya, cuman dibaca satu kata saja, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca itu saja. Subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala hilang itu jinnya. Pergi jinnya. Kuncinya apa kira-kira? Yakin bahwa ini dibaca bisa menghilangkan jin. Maka sejak itu setiap ada orang kesurupan pergi ke tempat ibu saya. Allah Akbar. Kuncinya yakin saja. Yakin bahwa kita baca qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sembuh kita dari segala gangguan yang ada. Yakin kita percaya. Maka keyakinan itu harus dihadirkan. Maka kalau kita misalnya memuruqyah teman kita, ada teman kita yang kesurupan dan sebagainya, ada gangguan, maka jangan sampai kita berangkat nguruqyah dalam keadaan kita itu gak yakin. Maka biasanya jin itu ketika diruqyah, jin itu akan ngomong cuap-cuap gak genah. Siapa kamu? Kalau dia maka orang ruqyah itu jangan sampai dia itu ngobrol sama jinnya, karena gak ada gunanya, pendusta dia itu, suka bohong. Maka biasanya jin itu akan berbohong supaya orang yang diajak ngomong itu mengagungkan dia. Siapa kamu? Saya Prabu Brawijaya misalnya. Waduh, ini raja ini. Ini bukan jin sembarangan ini. Ini bukan jin kaleng-kaleng ini. Maka orang itu ketika akan ruqyah, wah saya akan ngadepin Prabu Brawijaya ini. Kan gak bisa kayak itu. Jadi biasanya orang itu akan ngedon dulu kalau justru dia ngobrol. Gak usah ngobrol, langsung sikat saja. Bacain bacaan-bacaan yang ada. Dan insya Allah kalau dia yakin, maka dia akan bisa menghilangkan orang itu dari gangguan jin. Nah ini yang keenam. Yang ketujuh, bacaan jampi-jampi yang dibolehkan diantaranya adalah dengan menuliskan sebagian ayat Al-Quran, kemudian lalu dihapuskan ayat itu dengan air, lalu air itu dipakai untuk diminum atau dimandikan. Jadi nulis ayat Al-Quran di kertas, kemudian dicelupkan, diminum, dan dimandikan. Nah, metode ini ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Ada gambaran ya. Nulis surat Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, atau surat Qul ya ayyuhal kafirun di kertas, dicelupin, lalu celupan itu diminum atau dimandikan. Ada yang memperbolehkan dan ada yang enggak memperbolehkan. Yang memperbolehkan kayak Imam Mujahid, Imam Abu Kilabah, Imam Ahmad bin Hambal, Al-Qadi bin Iyad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu memperbolehkan. Ada juga yang tidak memperbolehkan. Di antaranya adalah Imam Ibrahim An-Nakhai, Imam Ibnu Sirin, kemudian Imam Ibnul Arabi. Sampai Imam Ibnul Arabi mengatakan wahiyya bid'atun minasyaitan. Beliau keras sekali dalam masalah ini. Itu bid'ah dan itu bagian dari kerjaannya setan.
Subhanallah. Karena metode ini kata beliau tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan tidak dinukilkan seorang sahabat pun yang melakukannya. Maka kemudian intinya yang ketujuh ini kontroversi, ada perbedaan di antara para ulama, yaitu dituliskan di kertas, dicelupin, dan celupan itu buat minum atau buat mandi. Ada kontroversi di situ, walaupun ada ulama-ulama besar kayak Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim itu memperbolehkan, tetapi mungkin amannya kita hindari saja yang ketujuh ini. Nah, ini adalah terkait dengan masalah ini. Kemudian selanjutnya dalil yang keempat, yang terakhir di bab ini adalah sebuah dalil dari hadis Nabi kita Muhammad SAW ketika Rasulullah mengatakan, Ya Ruwaifi' la'alla al-hayata tatulu bika. Wahai Ruwaifi, semoga engkau berumur panjang. Fa'akhbirin nas, kalau engkau berumur panjang, kabarkanlah kepada manusia, anna man aqada lihiyatahu. Barang siapa yang menggulung jenggotnya, ada orang yang gulung jenggot ya. Jenggot digulung, dikepang lah ya. Oh, jenggot dikepang. Ada nggak pernah lihat orang ngepang jenggot? Ya, ada orang yang man aqada lihiyatahu au taqallada witran, atau menggantungkan kalung dari tali busur panah. Pakai kalung tapi bekas dari tali busur. Awis tanja biroji iddabatin au adamin, atau dia bersuci dengan kotoran binatang atau tulang binatang. Di sini menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang itu bersuci dengan kotoran binatang atau tulang binatang. Kenapa? Apakah najis? Tidak. Karena kotoran dan tulang adalah makanan dari saudara kita dari dunia lain. Ya, jin itu makanannya tulang. Maka kalau di kuburan banyak jin, ya wajar. Ya, sangat wajar sekali. Maka dari itu, subhanallah qadarullah, mati saya. Lupa ngecas. Bisa pinjam bukunya. Baik. La'alla al-hayata tatulu bika. Bahwa bisa jadi semoga engkau berumur panjang. Fa'ahbirin nas anna man aqada lihiyatahu. Barang-barang siapa yang dia menggulung jenggotnya atau ngepang jenggotnya, atau taqallada wataran, atau dia memakai kalung dari busur tali busur panah, awis tanja bi roji indabatin au adamin, atau dia beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang. Sesungguhnya fa inna Muhammadan bariun minhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari apa yang diperbuatnya tersebut. Sekaligus menunjukkan bahwa ada sebagian orang yang dia punya keyakinan ketika gulung jenggot, ngepang jenggot itu sebagai tolak bala. Maka ini perbuatan yang tidak dibolehkan. Dia memang tidak menggantungkan apapun juga, tapi dia melakukan suatu perbuatan yang dianggapnya sebagai tolak bala. Kepang jenggotnya atau menggantungkan satu tali dari tali busur panah, pakai kalung dari tali busur panah. Maka ini termasuk kaitan dengan bab ini, yaitu sesuatu yang diyakini bisa menolak bala atau mendatangkan manfaat, atau bisa menolak berbagai sesuatu yang tidak dikehendaki.